البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sekedar makna yang beliau datangkan di sini mufradat wa makna talidal amatu rabbataha antalida antalida ya. Tayyib. Beliau baca di sini jadinya talidul amatu yaitu ai sayyidataha rabbataha ai sayyidataha. Wa maknahu antaksuras sarori yaitu nanti banyak para wanita-wanita yang hamba sahaya untuk apa? Untuk digauli. Hatta talidal amatu surriyatu bintan li sayyidiha, sehingga wanita yang menjadi apa itu namanya? Hamba gaulan dari tuannya itu melahirkan anaknya. Bintan yaitu anak perempuan. Wa bintus sayyid fi makna sayyid, dan anak tuan adalah seperti tuan juga. Memang dia langsung merdeka sih anak tersebut. Posisinya seperti sang tuan. Wa qila ghairu dzalik, ada yang mengartikan lain, yaitu tentang apa? Tentang kedurhakaan anak kepada ayahnya, kepada ibunya dan seterusnya. Wa al-alah al-fuqara. Alah artinya adalah tidak memiliki apa-apa, fuqara. Wa qauluhu maliyan zamanan tawilan, waktu yang panjang. Wa kana dzalika salasan, ketika itu adalah sampai 3 hari baru Umar tahu siapa orang tersebut. Asani an Abi Dzarrin Jundub ibni Junadah radhiyallahu anhu wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kalian berdua berada. Walaupun ini 2 orang tapi yang diajak bicara masing-masing 1 orang. Dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu menghapus kejelekan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini sanadnya dhaif. Tetapi kata Syekhuna Yahya, kalau kita gabungkan dengan sekian banyak syawahid, maka dia menjadi hasan li ghairi, dan memang benar. Masing-masing memiliki apa? Pendukung lafaz-lafaz ini dari hadis-hadis yang lain. Tayyib, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan mendatangkan 3 wasiat atau 3 nasihat. Nasihat yang pertama kembali kepada masalah muraqabah. Makanya beliau mendatangkan hadis ini di dalam babul muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Takutlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Na'udzubillah, astagfirullah atas kekurangan kita. Yaitu apa? Hendaknya kita tetap menjalankan perintah dan menjauhi larangan, sekalipun tidak ada seorang pun yang mengawasi kita. Sekalipun kita ini sendirian. Dan inilah yang pahalanya paling besar dan nilainya paling besar, yaitu dia mampu untuk bertakwa kepada Allah sekalipun tidak ada seorang pun yang melihat. Dan termasuk orang yang dia itu naungi nanti pada hari kiamat adalah apa? Rajulun da'athu imra'atun dzatu husnin wa jamal faqala inni akhafullah. Seseorang yang dia itu diajak seorang wanita yang cantik dan memiliki harta yang banyak untuk apa? Untuk maksiat, tapi dia mengatakan saya takut pada Allah sekalipun orang tidak melihat. Dan dijelaskan oleh para syurah, maka pemimpin tertinggi yang menjalankan hadis ini atau menjalankan kandungan hadis ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun sang tuan tidak ada waktu itu. Tuan dalam artian ya tuan dia, yaitu si Aziznya. Dan juga masuk di dalam kandungan ini dan juga ini masuk di dalamnya adalah lafaz yang berikutnya, wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainah, seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian, kemudian air matanya berlinang. Bukan pura-pura menangis di hadapan orang banyak, itu air mata buaya. Tapi ketika sendirian, nggak ada orang lihat, mampu nggak kamu menangis? Makanya disebutkan dalam Talbis Iblis itu orang-orang sufi ya, yang mereka pura-pura bicara khusyuk, bicara zuhud, bicara ikhlas. Mereka suka melakukan itu untuk menarik minat masyarakat. Oh, ini adalah
wali ini, rajin ibadah dan sebagainya. Dan mereka sering pura-pura menangis ketika ada Al-Qur'an, menangis dan berteriak, kemudian pura-pura pingsan. Ya memang pingsan, tetapi dengan memaksakan diri sehingga pingsan untuk dipuji orang. Maka salah seorang ulama berkata kepada orang tadi yang suka berbuat itu di hadapan orang-orang, kalau kamu jujur kepada Allah tangisanmu dan pingsannya kamu ini karena Allah, coba sekarang kamu baca Al-Qur'an di atas bubung situ. Wah, boro-boro itu. Wah, nanti aku kalau jatuh mati aku. Udah, berarti nggak ikhlas tadi. Karena di hadapan orang banyak dan suasana aman. Seandainya ikhlas, dia nggak mikir apa-apa. Karena Allah dah jatuh. Menunjukkan dia melakukan itu karena dilihat orang lain. Taib. Jadi yang terpandang adalah dalam keadaan rahasia dia bertakwa kepada Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Dan ini yang banyak dipraktekkan oleh para salaf. Umar ibnul Khattab ketika mengingat dosa-dosa yang lalu, maka beliau banyak bersedekah di Islamnya. Dan juga ketika kejadian perjanjian Hudaibiyah, ketika beliau membantah Rasulullah, kenapa kita menghinakan diri untuk agama kita ini, menghinakan diri di hadapan orang kafir, menerima perjanjian yang isinya tampaknya jelek itu. Kemudian setelah itu dia menyesal. Beliau mengatakan fa'amiltu lahu a'malan, maka aku melakukan amalan-amalan untuk menghapus kesalahanku tersebut. Dengan dengan sedekah dan banyak-banyak amal soleh. Dan ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Al-Wabilus Shayyib, yaitu di antara hikmah dari sedekah adalah untuk menebus kesalahan-kesalahan yang ada. Dengan berdasarkan hadis Al-Harits Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Itulah makna dari wa'at bi'i as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Niscaya kejelekan itu akan dihapus oleh kebaikan. Dan Allah Ta'ala akan memberikan kelebihannya. Karena kejelekan itu nilainya 1, sementara kebaikan itu minimal nilainya 10. Maka masih ada sisa yang bagus. Yaitu masih ada sisa 9 lagi. Itu tentunya sesuai dengan sesuai dengan kadar kebaikan dan kejelekan tadi. Maka tidak mungkin sekedar kita sedekah kecil-kecilan untuk menghapus dosa berupa dosa yang sangat besar. Nggak mungkin dengan dosa pencurian pencurian yang nilainya misalkan 100 ringgit, kita hanya menukarnya dengan 1 ringgit, itu tidak boleh. Harus hasanahnya berupa berupa taubat dan mengembalikan kesalahan tadi kepada orang yang dizalimi tadi dengan nilai yang sama. Nah, baru itu akan menghapus. Demikian pula masalah pembahasan-pembahasan yang lain sesuai dengan kadarnya. Makanya para ulama mengatakan sekedar sholat dan zakat dan haji itu tidak cukup untuk menghapus dosa besar. Itu hanya untuk menghapus dosa yang kecil. Dosa besar harus dihapus dengan dihapus dengan taubat. Adapun kalau nanti di hari kiamat dia tidak memiliki dosa kecil, dosa besar nanti akan ditimbang dengan amal solehnya itu. Tetap ada faedahnya untuk mengurangi kadar kesalahannya tadi. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kalau kita ingin orang berbuat baik pada kita, hendaknya kita berbuat baik kepada mereka agar Allah menggerakkan hati mereka untuk berbuat baik kepada kita. Sebagaimana di dalam hadis Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma di Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Hendaknya dia berbuat kepada manusia seperti apa yang dia inginkan orang itu berbuat kepada dirinya. Kenapa? Karena al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Barang siapa berbuat baik, suatu saat dia pasti akan orang akan berbuat baik kepada dirinya. Ada orang yang akan berbuat baik pada dirinya. Barang siapa rajin salam, suatu saat orang akan rajin salam kepada dia. Ada orang yang akan menjawab salam dia dan menyalami dia dan sebagainya. Barang siapa rajin sedekah kepada fakir miskin, suatu saat Allah akan menggerakkan orang untuk sedekah pada dirinya. Demikian itu hikmah dari akhlak yang baik. Dan ini termasuk termasuk ketinggian derajat, yaitu akhlak yang baik. Allah Ta'ala, Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis Abi Dawud dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi itu ma asqalu fil mizani ma asqalu fil mizan ma syai'in minal a'mal asqalu fil mizan min al khuluqil hasan. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan melebihi akhlak yang baik. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan innallaha la yarfa'u darajatal abdi ila darajati as-shaumi was-shalah
bi khuluqin hasan. Sungguh Allah itu akan mengangkat derajat orang kepada derajat pahala dan sholat, atau bahkan melebihi derajat pahala dan sholat dengan apa? Akhlak yang baik. Itu baru sedikit gambaran tentang apa? Faedah dari akhlak yang baik. Tayyib. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan kita sudah sebutkan tadi. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.